Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Budi Manfaat, MSI, selaku dosen metodologi kuantitatif dan teman-teman sekalian. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muizzar Kasih, mahasiswa Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon, program studi pendidikan agama Islam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mempresentasikan hasil menulis proposal penelitian saya yang berjudul Pemanfaatan Articulate Storyline sebagai media pembelajaran interaktif untuk mengefektifkan pembelajaran pendidikan agama Islam. Langsung saja pada penelitian ini yang dilatar belakangi oleh peralihan sistem pendidikan dari proses pembelajaran tradisional menjadi pemanfaatan teknologi yang ada, menuntut guru untuk melakukan inovasi dalam proses pembelajaran. Sumber daya yang memadai diperlukan untuk meningkatkan pemahaman siswa. Pemahaman ini mempengaruhi kualitas pendidikan. Salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah meningkatkan kualitas guru dalam memilih lingkungan belajar yang tepat. Menurut Darmawati dan kawan-kawannya bahwa sebagai pemberi pengaruh perubahan, guru sangat perlu untuk mengikuti perkembangan zaman, termasuk perkembangan media pembelajaran. Media pembelajaran inilah yang menjadi wadah kandungan materi yang nanti akan disampaikan kepada peserta didik untuk menjadi dukungan atas ketercapaian tujuan pembelajaran. Media pembelajaran yang efektif dapat menjadi cara untuk mendukung pemahaman peserta didik. Namun, menurut Lestiani juga menyatakan bahwa tidak sedikit guru yang tidak memahami pemilihan media pembelajaran yang efektif dan sesuai era digital untuk mendukung proses belajar siswa. Media pembelajaran yang sesuai di era digitalisasi ini adalah multimedia interaktif dengan memanfaatkan komputer dan jaringan internet. Multimedia interaktif merupakan perpaduan lingkungan belajar visual dan audio visual yang menggunakan interaksi dua arah antara media dan siswa. Multimedia interaktif memiliki dampak yang besar dalam merangsang siswa untuk merespons secara positif materi yang diberikan. Pemanfaatan media pembelajaran menjadi salah satu yang harus diperhatikan guru. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan terhadap guru di MTS Al-Mumtaz Cikalhang, dalam pelaksanaan pembelajaran telah menggunakan media pembelajaran. Namun, dalam pemanfaatan media masih belum dilakukan dengan baik. Hal tersebut menjadikan guru merasa kesulitan untuk mengakses atau memanfaatkan kembali saat dibutuhkan. Guru perlu memiliki kemampuan untuk memanfaatkan media pembelajaran. Hal ini penting dipahami mengingat media menjadi salah satu penunjang keberhasilan pembelajaran. Dengan pemanfaatan dan pengelolaan baik, guru, peserta didik, dan sekolah akan mendapat manfaat yang maksimal. Manfaat yang jelas-jelas dapat dirasakan adalah proses pembelajaran menjadi lebih menarik dengan keberadaan media yang menunjang. Di samping itu, pengelolaan media yang dapat dan tepat juga menjadikan pemeliharaan dan pemanfaatan media dapat berjalan lebih efektif. Penelitian ini berupaya untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh guru di MTS Al-Mumtaz Cikalhang. Penelitian ini menjadi penting dilakukan karena selama ini segala bentuk permasalahan dalam pemanfaatan media pembelajaran masih sebatas pada keluh kesah dan belum teridentifikasi dengan jelas sehingga tidak dapat disampaikan penjelasan dari permasalahan yang dihadapi sekolah. Selanjutnya, pernyataan masalah dalam penelitian ini yaitu media pembelajaran pendidikan agama Islam di MTS Al-Mumtaz Cikalhang mungkin tidak optimal dan guru yang belum memahami pemilihan media pembelajaran yang efektif dan sesuai era digital untuk mendukung proses pembelajaran serta
siswa mungkin kurang termotivasi untuk belajar agama Islam. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang inovatif seperti pemanfaatan articulate storyline sebagai media pembelajaran interaktif untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran pendidikan agama Islam di MTS Al-Mumtaz Cikalahang dan meningkatkan pemahaman serta minat siswa terhadap materi yang diajarkan. Sedangkan pertanyaan penelitiannya yaitu yang pertama, bagaimana strategi pemanfaatan articulate storyline sebagai media dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam di MTS Al-Mumtaz Cikalahang. Yang kedua, bagaimana pemanfaatan articulate storyline sebagai media pembelajaran dalam mengefektifkan pembelajaran pendidikan agama Islam di MTS Al-Mumtaz Cikalahang. Tinjauan konseptual, adapun konsep-konsep dalam penelitian ini diantaranya adalah mengenai media pembelajaran interaktif. Pembelajaran dengan media pembelajaran interaktif ini bertujuan untuk memudahkan proses pembelajaran dan menumbuhkan kekreatifan serta inovasi guru dalam mendesain proses pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran interaktif mempunyai manfaat, antara lain pembelajar dapat belajar secara mandiri menurut tingkat kemampuannya atau dalam kelompok kecil, lebih efektif untuk menjelaskan materi sehingga siswa mendapatkan pengalaman belajar yang menarik. Dan kehadiran media pembelajaran interaktif ini, proses pembelajarannya membuat suasana pembelajaran yang berbeda. Karena materi yang dulunya diajarkan dengan metode ceramah yang monoton dapat divariasikan dengan tayangan yang memuat teks, suara, gambar, bergerak, dan video. Berdasarkan yang telah dipaparkan barusan, dapat ditarik kesimpulan bahwa media pembelajaran interaktif adalah media pembelajaran yang mengaitkan teks, suara, gambar bergerak, dan video yang bertujuan memudahkan dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran dengan media pembelajaran interaktif dapat menarik minat siswa untuk belajar. Media ini menjadikan siswa berinteraksi langsung dan berperan aktif dalam proses pembelajaran dan terjadinya komunikasi dua arah antara pengguna dan media. Kemudian articulate storyline. Articulate storyline ini sebuah perangkat yang boleh dipakai untuk menyusun presentasi, memegang kedudukan yang sama dengan Microsoft PowerPoint. Articulate storyline ini terdapat berjumlah keunggulan yang memanifestasikan presentasi yang lebih komprehensif dan kreatif. Software ini juga mempunyai fitur seperti timeline, movie, picture, karakter, dan lain-lain yang mudah digunakan. Articulate storyline ini berkarakter dan lain-lain yang mudah digunakan. Articulate storyline merupakan salah satu multimedia authoring tool yang bisa dipakai untuk menciptakan perangkat pembelajaran saling berinteraksi dengan isi yang dibentuk dari gabungan teks, gambar, grafik, suara, animasi, dan video. Hasil penerbitan articulate storyline ini berbasis dengan web dan berbentuk application file yang bisa dijalankan pada berbagai instrumen seperti laptop, tablet, smartphone, maupun handphone. Selanjutnya, penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam penelitian ini adalah penelitian yang telah dilakukan oleh Siti Nurjana, kemudian Saputra Indra Purnama dan kawan-kawan, Rian Anggara Pratama, Siti Yumini dan kawan-kawan. Merujuk pada beberapa hasil penelitian tersebut, peneliti berminat dan tertarik untuk mencoba memanfaatkan serta mengembangkan articulate storyline sebagai media pembelajaran interaktif untuk mengefektifkan pembelajaran pendidikan agama Islam.
Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang telah dipaparkan, yaitu menggunakan software Articulate Storyline, namun yang membedakan yaitu pada penelitian sebelumnya dilakukan pada peserta didik di tingkat SMP, SMA, ataupun SMK. Sedangkan peneliti mencoba mengembangkan media ini pada peserta didik di tingkat madrasah sanawiyah. Penulis akan mencoba untuk mengembangkan media ini relevan dengan kebutuhan materi serta tingkat usia peserta didik khususnya di mata pelajaran PAI. Adapun metode penelitian, yang pertama metode penelitian, model penelitian dan pengembangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan research and development. Research and development merupakan penelitian yang dipergunakan untuk memperbaharui produk yang telah tersedia, menjadikan lebih praktis, efisien, serta efektif, atau menciptakan produk yang belum pernah ada sebelumnya. Prosedur penelitian dan pengembangan mengacu pada model ADDIE, merupakan singkatan dari Analyze, Design, Develop, and Implement, serta Evaluate. Peneliti beranggapan model tersebut layak digunakan dalam penelitian ini. Penelitian dan pengembangan ini bermaksud mengembangkan media pembelajaran. Media pembelajaran Articulate Storyline dalam memanfaatkan serta mengembangkan Articulate Storyline sebagai media pembelajaran interaktif untuk mengefektifkan pembelajaran pendidikan agama Islam dengan tahapan pengembangan model ADDIE. Adapun prosedur penelitian dan pengembangan. Prosedur penelitian dan pengembangan ini menjelaskan mekanisme yang dilakukan peneliti dalam menciptakan suatu produk berdasarkan model pengembangan yang digunakan. Tahapan dan prosedur pengembangan ADDIE dilaksanakan sebagai berikut. Yang pertama, analisis kebutuhan. Pada tahapan analisis terbagi menjadi dua tahapan, yakni analisis kebutuhan yang merupakan cara sistematis untuk menentukan yang diperlukan serta memberikan solusi berdasarkan kebutuhan. Yang kedua, yaitu analisis awal dan akhir yang dapat digunakan untuk menentukan solusi yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua, yaitu desain, merupakan serangkaian aktivitas seperti pembuatan jadwal pengembangan media, penyusunan spesifikasi media, penyusunan struktur isi materi pembelajaran, dan pada tahap akhir juga mempersiapkan perangkat yang dibutuhkan pada prosedur validasi ahli serta uji coba. Yang ketiga yaitu pengembangan. Pada tahapan pengembangan ini, produk ini adalah tahapan untuk menciptakan spesifikasi produk dalam wujud fisik, yaitu media Articulate Storyline. Sebelum mewujudkan dalam bentuk fisik, peneliti pembuatan flowchart dan storyboard, yaitu alur cerita, yang mana menjadi panduan bagi pengembang media dalam menyajikan materi. Mengembangkan desain interface yang akan digunakan pada produk media pembelajaran Articulate Storyline. Kemudian selanjutnya implementasi. Pada tahapan implementasi ini, produk yang telah dikembangkan diuji oleh para validator. Jika hasil menyatakan layak, maka produk ini diuji cobakan kepada para siswa dalam proses pembelajaran, yang mana terdapat uji coba kelompok kecil dan uji coba kelompok besar. Uji coba kelompok kecil ini melibatkan beberapa siswa, sementara uji kelompok besar ini uji coba kelompok besar ini melibatkan seluruh siswa dalam satu kelas. Kemudian evaluasi. Pada tahapan evaluasi ini berhubungan dengan tahapan sebelumnya yang berpedoman pada kelayakan serta keefisienan dari media yang dikembangkan melalui validasi ahli media, materi, dan hasil uji coba produk, sehingga tahapan evaluasi ini dilaksanakan pada saat validasi dan uji coba telah selesai dilaksanakan.
Baik, berangkat pada selanjutnya, yaitu uji coba produk. Uji coba produk ini dilaksanakan untuk mengetahui tingkat kevalidan dari produk media yang dikembangkan, sehingga kualitas serta nilainya benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Pada tahapan uji coba dalam penelitian ini dilaksanakan dengan melalui uji validasi serta uji siswa. Pengujian ini dimaksudkan untuk memperoleh penilaian, komentar, kritik, serta saran sebagai bahan untuk melakukan revisi produk. Hal-hal yang dilakukan pada tahap uji coba ini meliputi yang pertama, desain uji coba. Desain uji coba ini pada penelitian dan pengembangan ini mencoba menguji cobakan prototipe yang telah dikembangkan, meliputi desain serta isi produk dengan cara uji validasi dan uji siswa. Kemudian subjek uji coba. Subjek ini pada penelitian ini terdiri dari 2 dosen, yakni ahli media dan materi, serta guru serta siswa MTS. Kemudian jenis data. Jenis data yang dikumpulkan diselaraskan dengan kebutuhan informasi mengenai produk media yang dikembangkan dan tujuan yang hendak dicapai. Jenis data pada penelitian ini ialah jenis data kualitatif serta kuantitatif. Kemudian instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data yang dalam penelitian ini terdiri dari dokumentasi, observasi, wawancara, angket, dan pretest dan posttest. Teknik analisis data. Data yang didapatkan dari penelitian dan pengembangan media ini dikelompokkan menjadi 2, yakni data kuantitatif serta data kualitatif. Baik, adapun referensi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Sekian yang dapat saya sampaikan dan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.